Shalom brother sister semuanya, apa kabarnya hari ini? Semua bersukacita, amin. Hari ini hari yang spesial ya brother sister ya, karena tepat hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah. Di mana pencurahan di tempat ini, saya percaya Roh Kudus akan tercurah di tempat ini, amin. Semuanya percaya, dan saya percaya juga setiap dari kita tidak ada yang terlewatkan. Amin. Setiap dari kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus di tempat ini. Amin. Yuk, saya mau ajak brother sister semuanya, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah setiap kita, brother sister semuanya di tempat ini. Yuk mari kita persiapkan diri kita pada pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan sendiri yang menjamah setiap kita, melawat setiap kita di tempat ini. Tuhan yang pimpin. Biar Tuhan kiranya Tuhan Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Yesus untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan bagi hidup kami. Dan hingga sampai pada hari ini Tuhan, saat ini kami boleh ada di gereja-Mu Tuhan, di tempat ini kami juga percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, kami rindu untuk tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus, menikmati lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, biar Roh Kudus boleh masuk, boleh memenuhi hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh menerima kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu, kami siap menaikkan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya katakan amin Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus. Mari kita mau angkat suara kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita sebagai dupa yang harum buat Tuhan. Kita mau berikan seluruh kekuatan kita, segenap hidup kita untuk Tuhan Yesus. Oh Jesus, haleluya. Mari semuanya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Layakan setiap kami Tuhan, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima jamahan-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami untuk kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Oh Jesus, haleluya. Haleluya. Oh, Kaulah yang layak kami sembah, Kaulah yang layak kami tinggikan, Kaulah yang layak. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kamu lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa korban pujian kami Tuhan Yesus. Oh Jesus, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dan korban pujian Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, katakan masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian Tuhan, dengan yes, korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudus di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, ku rasakan yes, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh, Yesus,
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Katakan Yesus, saya mau menyembah-Mu Tuhan. Saya mau sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari lebih lagi katakan, oh Yesus, kami mau menyembah-Mu. Karena kami tahu Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Di hadapan-Mu, inilah menjadi keinginan kami. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah di hadapan. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari semuanya menyembah Tuhan. Engkaulah yang layak disembah. Engkaulah yang layak disembah. Biarlah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup untuk melayani-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami rasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Sungguh kami rasakan Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tengah kami. Mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita untuk menerima lawatannya, untuk menerima jamahannya. Biarkan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Yes, jamah kami, jamah kami, urapi kami, penuhi kami. Oh, biarkan Roh Kudus bekerja. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Oh, yes Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kita cukup buka hati kita.
Biarkan Roh Kudus menyentuh setiap kita. Biarkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, memenuhi setiap kita. Yes, yes, yes. Oh, penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami. Rasakan Roh Kudus menjamah setiap kita. Yes, yes. Penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami. Yes. Penuhi kami Tuhan Yesus. Oh, yes. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kami minta Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Jamah kami, urapi kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Oh, Jesus, Jesus. Mari sambil mengangkat tangan kita minta sama Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusari du sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai. Begitulah jiwa kami Tuhan, ini yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus memenuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan urapan. Mari minta sama Tuhan, katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku
urapiku dengan minyakku. Oh, penuhi kami. Oh, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku. Oh, penuhi kami Tuhan. Katakan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari setiap jemaat yang rindu katakan, penuhi kami, penuhiku, penuhi sekali lagi katakan, penuhiku, penuhiku. Yes, dengan hadirat-Mu urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus. Urapi kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu, menikmati indahnya kami boleh dipeluk oleh Tuhan sendiri. Amin. Terima kasih Bapa, aku berdoa bukan hanya satu atau dua atau sebagian yang menikmati hadirat Tuhan, tetapi setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, makin hari boleh semakin memiliki kepekaan itu, supaya kami boleh semakin menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memimpin kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati Ricky dan seluruh tim. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Kau urapi setiap kami tidak terkecuali. Urapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakan Tuhan. Supaya apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Dan apapun yang hendak Engkau sampaikan, boleh disampaikan oleh hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami semua bisa menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi cengkram kami semua, urapi setiap kami, enggak ada yang Kau lewatkan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk saudara. Shalom, shalom semuanya. Shalom, boleh lambaikan tangan. Sehat semuanya? Sukacita? Yes, senang sekali bisa lihat saudara-saudara hari
Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Jadi kita orang Kristen punya 5 hari besar. Yang pertama Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga Paskah, kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus. Yang keempat kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan 10 hari yang lalu. Dan yang kelima adalah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan ini adalah sebuah siklus dan hari ini kita melengkapi siklus ini. Kita selama setahun ini sudah merayakan Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini adalah puncaknya, Pentakosta. Dan menarik karena semakin saya mempelajari 5 hal ini, ternyata ini bukan cuma perayaan, bukan cuma peringatan, tetapi saya menemukan ini adalah sebuah spiritual journey, sebuah perjalanan rohani. Perjalanan rohani gimana? Karena Tuhan mau waktu kita mengikut Dia sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita meningkat. Nah, saya mau ngomong cepat aja. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus mengikuti maunya Tuhan, spiritual journey ini. Spiritual journey, jadi kita nggak berhenti di satu titik, tapi kita mau maju terus, maju terus, maju terus. Yang pertama bicara tentang Natal. Begitu banyak orang sering ngomong, saya percaya saudara pernah dengar istilah Kristen Natal, benar nggak? Ada yang pernah dengar? Nah, kalau kita dengar istilah Kristen Natal, seringkali orang punya konotasi gini, oh dia ke gerejanya Natal doang. Ada orang kayak gitu, ada. Apakah yang saya maksud adalah itu? Enggak. Waktu kita belajar 5 hari raya Kristen atau 5 hari besar Kristen, dan kita bicara tentang spiritual journey, bicara tentang Kristen Natal bukan hanya Kristen yang datangnya Natal doang. Bahkan ada orang yang sudah setiap minggu ke gereja, bahkan ada orang yang sudah terlibat dalam pelayanan pun masih merupakan Kristen Natal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang menganggap Yesus hadir dalam hidupnya sebagai bayi yang kecil. Bayi yang kecil. Bukan sebagai Allah yang maha kuasa, bukan sebagai Allah yang maha dahsyat, tetapi hanya sebagai bayi yang kecil. Nah, sambil bercerita tentang ini, saya sambil mengajar, sharing kepada saudara, esensi Natal itu apa sih? Esensi Natal itu adalah sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahi itu turun ke bumi. Zzz. Nah, kalau saudara mempelajari Natal, waktu kejadian Natal begitu banyak cerita yang menarik, dan salah satu cerita yang powerful adalah waktu malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu akan disebut Immanuel. Apa respon Maria? Maria ngomong sama malaikat Gabriel berkata, nggak mungkin Tuhan. Kenapa nggak mungkin? Karena aku belum bersuami. Nah, bahasa aslinya menggunakan kata aku belum pernah ginosko. Aku belum pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Nah, kalau zaman sekarang kan ada orang belum bersuami bisa punya anak. Ada yang ngomong bukan mujizat itu pastor, itu salah pergaulan. Oh iya. Tapi bahasa Alkitabnya bukan ngomong bersuami. Belum pernah berhubungan seks, terus bisa hamil. Jadi Maria ngomong sama malaikat, gimana mungkin, aku belum pernah berhubungan seks. Dan kita tahu Maria orang yang baik, yang saleh, yang menjaga kekudusan. Nah, statement yang luar biasa dari malaikat Gabriel adalah apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil buat Tuhan. Dan itu udah pernah kita rayakan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, saya lupa. Tema Natal kita adalah Nothing is Impossible. Nah, begitu banyak orang Kristen Natal hanya pegangnya ini. Aku suka mujizat.
Jadi definisi Kristen Natal bukan hanya yang datang ke gerejanya Natal doang, tetapi definisi Kristen Natal adalah orang yang sukanya mujizat. Kenapa ke gereja? Supaya dapat mujizat. Kenapa melayani Tuhan? Supaya mengalami mujizat. Enggak salah memang, karena Tuhan juga ngajarin gitu. Tapi yang saya mau kan kita spiritual journey, kita berjalan maju sama-sama nih. Jadi secara singkat saya mau katakan definisi Kristen Natal adalah orang yang sukanya mujizat. Kalau dikasih pengajaran yang berat dikit aja nggak nyaman. Aduh pusing deh gua. Pokoknya senangnya mujizat, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak bisa jadi bisa gitu kan. Nggak belajar jadi juara kelas, mujizat terjadi, nggak kerja kaya raya, masih muda kaya raya, pesta pora. Udah kaya, udah tua tambah kaya, kalau mati masuk surga. Gampang banget hidup kayak begitu. Siapa yang gak mau? It happens. Banyak orang mikir kayak gitu. Nah saya mau ajak kita naik kelas. Tuhan bikin mujizat gak? Yes. Tapi ingat kita gak boleh berhenti di situ. Yang kedua tentang Jumat Agung. Tuhan juga mau kita menjadi orang yang bukan hanya memperingati tapi mengalami. Bicara tentang Kristen Natal, kita mengalami. Nothing is impossible. Yes, kita mengalami. Hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin. Hal-hal yang tidak bisa jadi bisa. Saya percaya kalau kita semua disuruh bersaksi, punya kesaksian yang dahsyat. Menjadi Kristen Natal enak banget. Tetapi waktu naik kelas, nah ini. Kita mau jadi Kristen yang mengalami Jumat Agung. Jumat Agung bicara tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Itu bicara tentang kita mau enggak mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami. Terus saudara mungkin mikir, masa disalib gitu pastor? Enggak. Yang mau saya katakan adalah kita menjadi orang yang rela keinginan daging kita dimatikan. Berat. Terus terang sampai sini berat. Kristen Natal semua orang suka. Tetapi waktu mengalami Jumat Agung dalam hidup kita, wah, itu digores-gores. Bukan cuma digores-gores, sampai tiarap, sampai ngesot-ngesot. Keinginan daging kita dimatikan, kemanusiaan kita dimatikan. Kita mengalami yang namanya kehancuran. Hari Jumat kemarin keren banget. Saya enggak planning loh, tapi sejak hari Kamis saya sudah mikir, hari Jumat saya enggak usah sharing. Hari Jumat karena saudara kenal, sudah beberapa kali saya perkenalkan, dan sudah beberapa kali datang hari Jumat. Nah hari Kamis itu saya punya feeling, saya mau minta dia lah yang sharing. Tapi saya belum WA dia, saya belum telepon dia. Tapi waktu Jumat malam datang, orang pertama yang saya lihat dia. Jadi saya bilang, wah ini konfirmasi nih. Jadi saya ngomong, Pastor Steve hari Jumat kemarin sharing tentang Dunamos. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Menerima kuasa, bahasa aslinya Dunamos. Dalam bahasa sehari-hari, Dunamos itu menjadi dinamit. Dinamit ada sebuah kuasa, ada sebuah power, ledakan. Dan luar biasa, Pastor Steve mengatakan, dinamit akan bekerja dengan baik. Ledakannya akan dirasakan waktu dia punya kerelaan untuk menghancurkan dirinya. Betul nggak yang datang hari Jumat? Waktu saya dengar gitu powerful banget. Sebuah dinamit akan bekerja dengan baik waktu dia willing dirinya hancur duluan. Dia kan dinamit kan hancur duluan. Jadi waktu saya dengar gitu, dahsyat bener. Nah kita kalau mau hidup kita jadi berkat, jadi dampak, hidup kita dipakai oleh Tuhan, kuncinya kita mengalami
kematian keinginan daging kita. Itu Kristen Jumat Agung. Next, naik kelas, kita mengalami kuasa kebangkitan, kita mengalami kemenangan. Tetapi begitu banyak orang yang tidak mau mengalami Jumat Agung, maunya mengalami kemenangan. Padahal ayatnya jelas, Rasul Paulus dalam kitab Filipi mengatakan kita harus memiliki fellowship, persekutuan dengan penderitaannya sebelum mengalami kuasa kebangkitan. Nah jadi orang yang mau mengalami Paskah, orang yang menjadi Kristen Paskah harus mau mengalami Jumat Agung dulu. Jadi kalau kita mau mengalami kebangkitan, kita mau mengalami glorification, kita harus mau dimatikan dulu nih kedagingannya nih. Tadi pagi on the way ke gereja, kita di mobil, saya ngobrol sama Ebi, sama Phoebe. Anak-anak tuh harus punya cita-cita, harus punya passion, harus punya desire. Masa masih muda ditanya keinginannya apa? Terserah lah, mau apa aja jadilah. Masa begitu sih? Harus punya strong will, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Waduh, bahkan beberapa anak muda, saya seneng banget ngobrol sama mereka. Mereka bukan cuma punya cita-cita, mereka sudah punya planning. Habis ini. Habis lulus SMA mau kuliah di mana, mau ini, bagus banget, saya suka. Karena saya juga begitu. Sampai sekarang pun walaupun usia bertambah terus, tapi saya masih punya planning, masih punya gini. Tetapi waktu kita sudah punya planning, punya passion, punya desire, kalau Tuhan ngomong ganti, change, mau nggak kita? Mau nggak kita? Nah itu kan salah satu contoh. Cita-citaku, masa depanku, kuserahkan padamu. Nah kalau kita sudah berani berkata, ya Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau taat, aku mau setia. Jadi walaupun Tuhan mengatakan sesuatu yang kita nggak pernah pikir, yaudah aku nurut. Nah hebatnya janji Tuhan ya dan amin. Dalam kitab Filipi juga, kenapa Yesus Kristus begitu dimuliakan oleh Bapa di sorga? Karena dia rela rendah serendah-rendahnya. Karena dia rela mengalami Jumat Agung, makanya dia mengalami Paskah, dibangkitkan. Ini baru nomor 3 loh. Saya beneran gak tahu, walaupun saya berusaha pengen tahu, tapi saya beneran gak tahu, jujur. Saudara-saudara udah di posisi mana? Gak tahu saya. Tapi minimal kalau saudara sudah ikut ibadah, ikut pelayanan, minimal saudara sudah Kristen Natal, bener gak? Tapi untuk urusan sudah mengalami Jumat Agung belum dalam hidup kita, saya gak tahu. Walaupun terus terang sekali lagi saya katakan, pengen sebenarnya tahu. Tapi balik-balik lagi, nggak tahu, yang tahu cuma Tuhan dan saudara. Mengalami dimatikan kedagingannya ini loh. Egonya dimatikan, selfishness-nya dimatikan, sakit banget rasanya. Nah tapi waktu kita mau melakukan itu, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan angkat kita. Kita mengalami glorification, mengalami Paskah, mengalami resurrection, mengalami raise, dibangkitkan. Nah kalau orang sudah mengalami kebangkitan, kemenangan, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Tapi next step, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan ayatnya kan selalu saya ngomong, saya suka banget ayat itu, romantis banget ayatnya. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kamu gak usah sedih ya, aku harus pergi menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kamu berada.
Ini menjadi sebuah challenge baru, menjadi sebuah tantangan baru. Kenapa? Seringkali orang Kristen kalau sudah mengalami kemenangan, kebangkitan, glorification, nyaman di dunia. Nyaman. Hidupnya sudah berkemenangan. Sudah tidak mengalami hal-hal yang begitu menyedihkan, yang ekstrim, yang struggling. Jadi udah nyaman. Tetapi setelah mengalami kemenangan, Tuhan ingetin bahwa ternyata rumah kita bukan di dunia. Dan saya sangat tertarik dengan cerita Abraham. Saya udah pernah ngomong juga sama saudara. Saya kagum dengan Abraham. Waktu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, Tuhan berkata, ayo ikut yuk ke sebuah tempat. Pokoknya ikut aja. Nah kalau saudara jadi Abraham, bayangannya tempat itu apa? Tanah perjanjian, betul ya? Tanah perjanjian, Kanaan. Tetapi dalam kitab Ibrani diceritakan, waktu Abraham sudah tiba di tanah perjanjian, Abraham tidak mau bangun rumah. Dia tetap bangun kemah. Dan di kitab Ibrani dituliskan dengan jelas bahwa kenapa Abraham sampai anaknya namanya Ishak, sampai cucunya namanya Yakub tetap bikin kemah, bukan bikin rumah. Padahal Abraham dari keluarga yang sudah tinggal di rumah di Ur Kasdim itu. Kenapa? Karena Abraham masih berpikir ini tempat tinggal sementara. Karena tempat tinggalku sebenarnya adalah di sebuah kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Di ayat selanjutnya bicara tentang tempat itu adalah sorga. Jadi walaupun kita sudah nyaman di dunia ini, sudah mengalami glorification, sudah mengalami resurrection, sudah mengalami kebangkitan, ini tuh sementara. Karena semuanya nanti akan kita tinggalkan. Kita nih warga negara sorga. Ini kan sebuah challenge yang baru. Udah disuruh mematikan kedagingan, Tuhan balas dengan reward hidup yang nyaman, kebangkitan, kemenangan. Waduh, enak banget. Di situ Tuhan ingetin lagi poin yang keempat. Rumah kita bukan di sini. Dan setelah kita diingetin bahwa hidup kita bukan di dunia ini, kita diingetin lagi lewat Pentakosta. Kita butuh Roh Kudus. Waktu Tuhan berkata, aku akan ke sorga, menyediakan tempat bagimu, ayat-ayat selanjutnya ngomong, nanti akan turun penolong yang lain. Penolong yang lain. Dan tugas penolong yang lain adalah menolong kita. Dan hari ini lewat Pentakosta Tuhan mau supaya kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak mau semau-maunya gitu loh. Hidup ini bukan semau-maunya, mau gua apa gua lakukan. Sekali lagi saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya dan teman-teman sesama gembala pernah coba sama-sama ngobrol. Yuk kita bikin survei yuk. Tapi saya tidak lakukan survei itu. Dan setelah mereka bikin survei ada sebuah fakta yang mengagetkan saya. Bukan cuma saya, kita semua kaget. Dari semua jemaat yang digembalakan masing-masing, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Setiap hari baca Alkitab. Dan saya kaget, ditemukan ternyata tidak lebih dari 10%. Kalau lagi punya masalah, ngomong, kok Tuhan enggak pernah berbicara sama aku ya? Kok Tuhan tidak menuntun aku? Kok Tuhan enggak membimbing aku? Terus ditanya balik, kamu baca Alkitab enggak? Enggak. Terus gimana mau dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, kalau enggak pernah baca Alkitab? Capek, ngantuk, males, dan sebagainya.
Sama dengan kesuksesan duniawi, kalau kita mau menjadi orang yang sukses dalam hal rohani, mau nggak melakukan hal-hal yang nggak nyaman? Nah, Tuhan ngajak kita naik kelas, bukan cuma hanya Kristen Natal, tapi kita mengalami Jumat Agung, kita mengalami Paskah, kita punya final destination-nya itu surga, dan yang kelima, kita pengen menjadi orang-orang yang taat sama tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang lembut, nggak kayak bos, nggak kayak mami atau mama atau bunda yang cerewet. Karena menurut fakta orang cewek kalau udah punya anak itu level kecerewetannya naik 4 kali lipat katanya gitu ya, nggak tahu. Nah, Roh Kudus nggak gitu. Kalau kita nggak nurut, nggak kayak mama, nggak kayak mami, nggak kayak apalah panggilannya lah. Mandi, mandi, mandi. Sampai tetangga, sampai satpam dengar anaknya belum mandi juga, diteriakan mandi, mandi. Nah, Roh Kudus itu kalau orang yang nggak nurut, diem. Makanya disebut roh yang lemah lembut. Makanya disebut roh yang bisa duka, mengalami duka. Kenapa Roh Kudus berduka? Karena dicuekin. Padahal kalau Roh Kudus mimpin, apa sih yang dilakukan Roh Kudus? Banyak. Menuntun kita. Pertolongannya itu bukan cuman secara spiritual. Saya akan ngomong satu-satu. Yang pertama, menolong kita dalam berdoa. Roma 8 dikatakan Roh Kudus menolong kita dalam doa. Sometimes kita udah gak bisa doa. Ada yang gak pernah punya pengalaman hidup kayak gitu? Saking beratnya beban udah gak bisa doa. Roma 8 mengatakan Roh Kudus menolong kita berdoa. Sampai kata-kata, ucapan-ucapannya, kita udah gak bisa tahu deh, Roh Kudus yang menuntun kita berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang maha dahsyat, maha luar biasa, maha ajaib, maha agung. Allah yang menolong kita semua. Kita udah gak bisa ngomong nih, aduh, berat banget. Roh Kudus yang menolong kita. Pertama, apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh penolong itu, parakletos, penolong, menolong kita dalam berdoa. Ternyata Roh Kudus nggak cuma ngomong soal spiritual. Roh Kudus juga ngomong kehidupan sehari-hari. Waktu Petrus dan Yohanes mengalami masalah dan dia dipanggil oleh pejabat-pejabat, petinggi-petinggi. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, Roh Kudus menolong mereka dalam berkata-kata. Jadi nggak ngerti nih, udah ngomong apa lagi udah nggak ngerti. Kalau tadi sama Tuhan, ini sama manusia, udah nggak ngerti mau ngomong apa. Tetapi Roh Kudus yang menolong mereka berkata-kata. Sehingga ayat ke-13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kok bisa ya orang sederhana tidak terpelajar bisa ngomong seperti itu? Dan saya pengen bersaksi sebetulnya, saya mengalami banyak hal seperti ini. Bukan cuma ngomong doa, bukan cuma Roh Kudus menolong kita dalam berkhotbah, bukan cuma dalam hal mengajar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan lewat Roh Kudus
nolong kita berkata-kata, mengatakan hal yang baik, yang benar. Mungkin ketemu bos kita, Roh Kudus memberikan kata-kata itu kepada kita. Kalau yang masih sekolah, Roh Kudus menuntun kita untuk berkata-kata kepada guru kita. Waktu kita sidang skripsi, Roh Kudus yang menolong kita untuk menyampaikan kata-kata itu. Dan itu yang dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita dalam bergaul. Roh Kudus menolong kita dalam mengambil keputusan. Gimana supaya bisa peka? Ya tidak lain tidak bukan baca Alkitab. Supaya semakin hari kita semakin peka. Oh ini suara Tuhan, oh ini bukan. Oh ini suara Tuhan, ini bukan. Jadi please deh, jangan pernah ngomong, kok Tuhan gak pernah nuntun saya? Kok Tuhan gak pernah ngomong sama saya? Oh Tuhan gak pernah kasih tahu saya. Tuhan kasih tahu, kitanya aja gak ngeh. Roh Kudus tolong kita untuk dapat jodoh yang terbaik. Yang sudah yes. Roh Kudus tolong kita untuk tidak salah pilih. Makanya butuh banget kita Roh Kudus. Dan saya mau tutup hari ini. Saudara tahu saya suka nonton. Dan saya pendeta yang tidak anti nonton. Jadi kalau ada pendeta yang anti nonton, dia nggak apa-apa juga. Saya nggak nyalain juga. Beberapa tahun lalu waktu nonton Avenger yang awal ya, tahun berapa saya lupa ya Bi ya, yang di atas kota New York portalnya terbuka, zzz, gitu ya, zzz, terbuka, zamannya Loki itu kan, waktu portalnya terbuka, zzz, itu alien turun, dia sendiri apa rame-rame? Dia sendiri apa rame-rame? Halo? Sendiri apa rame-rame? Rame-rame, betul. Jadi saya nangkep gini loh, waktu Natal, langit terbuka, sesuatu yang divine turun, namanya Yesus Kristus. Iya enggak? Dan waktu Pentakosta, kembali terulang, sesuatu yang divine turun, namanya Roh Kudus. Dan saya yakin benar, waktu Tuhan Yesus turun, waktu Roh Kudus turun, dia enggak turun sendiri. Maksudnya apa? Dia turun membawa kemuliaannya, dia turun membawa kuasanya, dia turun membawa mujizatnya. Bedanya Natal dan Pentakosta, waktu Natal tagline-nya adalah Immanuel, God with us, Allah bersama dengan manusia. Tetapi waktu Pentakosta, tagline-nya tetap Immanuel, tapi artinya bukan God with us, tapi God within us. Kalau Natal, Yesus bersama dengan manusia. Tapi waktu Pentakosta, yang divine, yang ilahi, bukan cuman bersama, tapi di dalam kita. Makanya, kalau tadi saya ngomong, yang ilahi tidak turun sendiri. Ada kuasanya, ada mujizatnya. Waktu di zaman Tuhan Yesus, murid-murid melihat Yesus melakukan mujizat. Betul nggak? Betul nggak? Tetapi waktu zaman Pentakosta, Roh Kudus turun. Bukan cuma turun ke bumi,
tapi masuk ke dalam manusia, masuk ke dalam orang percaya. Tujuannya apa? Supaya manusia bukan hanya melihat mujizat, tetapi manusia menjadi orang yang bisa melakukan mujizat bersama Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena Pentakosta, roh yang di dalam kita lebih besar. Jadi kita ngadepin masalah apapun mestinya nggak takut. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar. Yang percaya katakan yes. Jadi apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, ingat roh yang di dalam kita lebih besar. Jadi janganlah menjadi orang yang cengeng lagi, aduh susah berat. Ingat, roh yang di dalam kita lebih besar. Dan kalau roh yang di dalam kita besar, kembali ke tadi, nothing is impossible. Amin buat firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu sebagai penolong buat kami Tuhan. Penolong untuk kami boleh semakin dekat sama Tuhan. Penolong supaya kami bisa hidup terus melekat sama Tuhan. Tetapi kami juga percaya Tuhan, kami melihat buktinya, kami melihat saksi-saksi itu Tuhan. Engkau bukan hanya berurusan dengan hal rohani saja, tetapi Engkau juga memberikan Roh Kudus supaya hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Aku berdoa Tuhan, Engkau berikan kepekaan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami tahu kemana Engkau membawa kami melangkah, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Kalau hari-hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada di persimpangan, karena mereka sedang memilih karir buat mereka, memilih sekolah buat mereka, bahkan mungkin ada juga yang memilih pasangan hidup buat mereka. Engkau berikan kepekaan itu Tuhan, supaya mereka tahu Engkau sedang memimpin mereka kemana. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu salah jalan. Aku berdoa Tuhan, dalam perayaan Pentakosta tahun ini, bukan hanya karunia rohani yang Kau curahkan buat anak-anak-Mu, tetapi yang hari ini biar Engkau nyatakan buat kami. Setiap kami boleh semakin peka, semakin sensitif, supaya kami sadar ada Roh Kudus yang menolong kami. Roh yang lemah lembut itu, yang gak pernah maksa, tetapi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, menolong setiap kami. Supaya kami gak salah jalan, supaya kami ngambil keputusan yang terbaik, supaya kami punya pasangan hidup yang terbaik, supaya kami punya karir yang terbaik, supaya kami punya sekolah belajar yang terbaik, dan banyak hal lagi Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami hal-hal yang mustahil menurut dunia, hal-hal yang tidak mungkin menurut dunia. Kami akan alami itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan buat kami. Kami mau buka hati kami, buka hidup kami, supaya Roh Kudus boleh nyaman tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami mau jaga kekudusan hidup kami.
kekudusan mata kami, kekudusan telinga kami, kekudusan mulut kami, kekudusan hati kami, kekudusan pikiran kami, kekudusan hidup kami, supaya Roh Kudus itu nyaman tinggal di dalam kami. Kami terus perlu diingatkan bahwa hidup kami, tubuh kami adalah baitnya Roh Kudus. Dan kami mau menyediakan bait yang terbaik buat Roh Kudus, supaya hidup kami boleh terus dipimpin Roh Kudus. Hidup kami gak salah jalan, bahkan hidup kami akan berjalan dari satu puncak kemenangan kepada puncak kemenangan yang lain. Karena Engkau menuntun kami untuk boleh mencapai satu puncak kepada puncak yang lain. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang hadir, untuk setiap anak-anak-Mu di Hope Church ini. Tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, hari-hari ke depan, kami semua akan menyaksikan setiap anak-anak-Mu akan terus dibawa naik oleh Roh Kudus. Mengalami hal-hal yang menurut dunia mustahil. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang sukar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya setiap kami anak-anak-Mu boleh terus diingatkan, boleh terus dijelaskan, diterangkan, kami boleh terus berjalan dalam maunya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bapak sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.